Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 47. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruk ad-dzikra, ojo ninggalno sapa sira ad-dzikra ing zikir. Janganlah meninggalkan zikir lisan kepada Allah, zikir dengan lidah, meskipun hatinya li'adami khudurika ma'allahi fih, krana ora anane hadir ira, karena hatimu belum hadir ma'allahi, bersama Allah, fihi ing dalam zikir. Meskipun hati belum hadir dalam zikir, tapi lidah tetap berzikir. Jangan berhenti berzikir. Li'anna ghaflataka, krana setuhune lali ira an wujudi zikrihi, saking anane zikir Allah, karena kamu lupa, tidak berzikir sama sekali, iku asyaddu, lebih berat min ghaflatika, daripada lali ira fi wujudi zikrihi ing dalem anane zikir Allah, daripada kamu berzikir tapi hatinya lupa. Berzikir lidahnya, hatinya lupa. Ini ada yang lebih berat, yaitu sama sekali tidak berzikir. Lidahnya gak berzikir, hatinya gak berzikir. Masih lebih baik lidahnya berzikir meskipun hatinya belum hadir. Karena apa? Kata Ibnu Athaillah, nanti berproses zikir itu. Kualitas zikir pertama dari lidah, kemudian hati merasakan, berkonsentrasi, kemudian hadir, sampai tingkatan terakhir zikir kepada Allah, lupa dari yang lainnya. Nah, ini proses fa'asa mongko parek. Parek artinya bisa terjadi, bisa diharapkan apa ayyar fa'a, yen to ngangkat sapa Allah ka ing sira min dzikrin, dari tahap dzikir, ma'a wujudi ghaflatin, sertane anane lali, yaitu zikir hatinya masih lupa, meningkat ila zikrin, maring zikir, ma'a wujudi yaqodatin, sertane anane sadar, dengan hati yang sadar. Pertama memang kita berzikir hatinya enggak sadar berzikir, tapi nanti berproses lama-lama, bahkan dalam waktu dekat bisa berzikir dengan hatinya yaqodah, sadar. Kemudian meningkat lagi, wa min dzikrin, saking zikir,
ma'a wujudi yaqadatin sertane anane sadar, berzikir dengan hati sadar, meningkat lagi ila dzikrin maring dzikir ma'a wujudi khudurin sertane anane hadir bersama Allah, meningkat dari zikir sadar dengan meningkat pada zikir merasakan hadir bersama Allah ma'a wujudi khudurin sertane anane hadir. Meningkat lagi wa min dzikrin lan saking dzikir ma'a wujudi khudurin sertane anane hadir, yaitu dzikir dengan hadir bersama Allah, ila dzikrin meningkat pada dzikir maring dzikir ma'a ghaibatin sertane merasakan gaib, yakni lupa, sudah tidak lagi menoleh, sudah tidak lagi tertarik amma sangking barang siwal madkur kang selain Allah sing dizikiri, siwal madkuri kang selain Allah sing disebut dalam zikir. Nah, proses-proses ini tidak sulit bagi Allah untuk membuat manusia itu transformasi. Ada perubahan-perubahan fase, perubahan-perubahan stadium zikir. Bagi Allah tidak sulit memberikan manusia yang beriman dengan tahapan-tahapan dari zikir yang kualitas yang terendah sampai zikir dengan kualitas yang tertinggi. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Lan ora ana apa dzalika mengkono yarfa'aka ila akhirih, yaitu Allah yaitu Allah meningkatkan kualitas zikir manusia tadi yang bertahap-bertahap. Wa malan ora ana apa dzalika mengkono yarfa'aka, Allah mengangkatmu dari zikir yang kualitas rendah sampai kualitas tertinggi, yarfa'aka sampai siwal madkur, ya, keterangan semua tadi. Bagi Allah ora ana iku bi aziz kelawan sulit. Allah ngatasi Allah ora ana iku bi azizin kelawan sulit. Di sini ada beberapa masalah yang terkait dengan zikir. Saya bawa sebuah syarah hikam bernama Ghaisul Mawahib Al-Aliyah karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Abbad An-Nafzi, terbitan Darut Taqwa Damaskus, halaman 321, kemudian di halaman 322 sampai 323. Di antaranya ada timbal balik antara zakir sebagai subjek, yaitu yang berzikir, dan al-mazkur, yaitu Allah yang dibaca dalam zikir, Allah yang diingat dalam zikir sebagai objek. Di sini ada timbal balik. Fazkuruni azkurkum. Al-Baqarah ayat 158. Maka berzikirlah kalian kepada aku Allah, ingatlah kalian kepada aku Allah, azkurkum, aku akan membalas mengingat kalian. Bukan berarti Allah sebelumnya tidak ingat, tapi ini adalah dengan bahasa al-jaza' min jinsil amal. Ada perbuatan, ada pembalasan. Ada usaha, ada hasil. Fazkuruni azkurkum. Kemudian ada lagi zikir yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa zikir kepada Allah di luar ritual-ritual yang formal seperti sholat, itu ritual formal. Puasa Ramadan, ritual formal.
sholat Idul Fitri ritual formal. Tapi di luar ritual-ritual yang formal, yakni tidak wajib berzikir, tidak ada waktu yang dibatasi. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. An-Nisa ayat 103. Maka berzikirlah kepada Allah keadaan berdiri, qiyaman, wa qu'udan keadaan duduk, wa 'ala junubikum keadaan berbaring tiduran atas lambung-lambung kamu sekalian. Tidak ada keterangan waktu yang terbatas kecuali di ruang yang tidak layak untuk menyebut nama Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, aksiru dzikrawah hatta yaqulu majnun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya sampai orang-orang itu berprasangka salah, dikira kamu itu gila, saking tidak ada waktu kecuali zikir. Jelas, ini pandangan zikir dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini masalah nomor 1. Kemudian masalah yang kedua, saya baca di dalam sebuah kitab Jami'ul Masanid was Sunan karya Ibnu Katsir di jilid 24. Berzikir itu termasuk sebagai pengganti meskipun hatinya itu tidak konsentrasi, tapi kebiasaan berzikir itu bisa menjadi pengganti kata-kata yang buruk, menjadi kata-kata yang baik. Karena apa? Kebiasaan berzikir. Dalam satu hadis Nabi SAW di kitab tersebut Jami'ul Masanid was Sunan karya Ibnu Katsir jilid 24 halaman 343, Musnad Jabir bin Abdullah, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Yasar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tum nubahal kilab, apabila kalian mendengar lolongan menggonggongnya anjing-anjing, wa nahiqal khumuri, dan kalian mendengarkan lengkingan keledai, al khumur jam'u khimar, lengkingan keledai bil laili, di malam hari, fata'awadu billah, jangan berkata buruk, berzikir, maka berlindunglah kalian kepada Allah. A'udzubillah, na'udzubillah. Nah, tidak memberikan respon buruk dengan suara anjing tadi, respon buruk dengan kata-kata. Meskipun orang Jawa kita biasanya anjing itu, oh ada maling ini, kita curiga, waspada, jangan-jangan ada pencuri masuk halaman rumah. Oh, itu sebagai apa? Kewaspadaan. Tapi kata-kata itu tidak dipastikan terjadi. Dan jangan hanya kata-kata itulah, yakni prasangka buruk. Kalau waspada beda. Tapi prasangka buruk, kemudian terdengar dengan lengkingan keledai, hanya berprasangka dan hanya waspada, dan jangan berkata buruk. Pasti jangan begitu, pasti dia pencuri, jangan begitu. Maka berlindunglah kepada Allah. Fa innahunna yarayna ma la tarawna. Maka sesungguhnya anjing-anjing dan keledai-keledai tersebut melihat apa-apa yang kamu manusia yang punya rumah itu tidak melihatnya.
Kemudian masalah yang ketiga, kadang-kadang orang itu berzikir tapi temanya buruk, termasuk mendoakan buruk untuk manusia yang seyogyanya mestinya tidak didoakan buruk. Maka berzikir ini menjadi tuntunan bagi manusia, riyadhahnya manusia, supaya lidahnya itu tidak terlanjur, tidak ngelantur berkata-kata buruk, berdoa buruk untuk manusia yang mestinya tidak boleh didoakan buruk. Dalam kitab Jami'ul Masanid was Sunan karya Ibnu Katsir jilid 24 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut halaman 209, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan sekali-kali mendoakan buruk untuk dirimu sendiri. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan sekali-kali mendoakan buruk untuk anak-anakmu. Wala tad'u ala khodamikum, dan jangan mendoakan buruk untuk pembantumu, pelayanmu, pegawaimu. Wala tad'u ala amwalikum, dan sekali-kali jangan mendoakan buruk ala amwalikum, atas harta-hartamu. Jangan sampai doa buruk itu bertepatan waktu yang di waktu itu Allah membuat apa-apa berhasil dalam doa manusia. Jangan sampai kalian bertepatan, la tuwafiqu, kata Rasulullah SAW. Jangan sampai kalian bertepatan minallah, dari Allah, sa'atan nail, yaitu waktu tercapainya, terperolehnya suatu doa. Fiha ata, yang di dalam waktu itu ada pemberian Allah, keberhasilan dari Allah. Nah, kalau waktu itu kita kebetulan doanya baik, suatu keberuntungan. Tapi kalau bertepatan dengan waktu itu doa yang buruk, naudzubillah. Karena waktu itu waktu tercapainya doa. Fayastajiba lakum, maka Allah akan mengabulkan kalian, tetapi doanya buruk. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, yaitu zikir meskipun lupa, tidak sadar, ghaflah, tetap tekun zikirnya. Karena ketekunan zikir itu ketekunan ibadah lisan, ibadah hati, ibadah fisik, ibadah harta. Al-Quran menyebutkan min ladunna dzikran, dari sisiku zikir, akan mendapatkan sebutan-sebutan baik di sisi Allah. Karena kita biasa menyebut al-madhkur Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita ini disebut, dimadhkur, disebut baik di sisi Allah. Ada sebuah kasus luar biasa di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Al-Futuhatul Makkiyah, karya Sufi yang menghebohkan dunia, Muhyiddin Ibnu Arabi. Saya bawa kitabnya. Saya bawa jilid 5. Jilid 5 halaman 112. Di mana ada orang bodoh, ya, ada orang bodoh sedang tawaf di depan Ka'bah. Kebetulan tawaf wada', tawaf pamitan untuk meninggalkan Makkah. Di tengah-tengah dia tawaf, digoda seseorang. Wahai orang, maksudnya orang bodoh tadi,
Sudahkah kamu menerima surat dari Allah bebas dari neraka? Hal akhadta minallahi bara'ataka minan nar? Sudahkah kamu menerima ada rekomendasi, ada sertifikat, ada anugerah surat dari Allah berupa kamu ini bebas dari neraka, tidak dimasukkan neraka? Kata orang bodoh tadi yang tawaf, la, belum. Saya belum menerima surat dari Allah yang isinya saya bebas dari neraka. Dikira memang ada surat dari Allah. Padahal maksudnya yang tanya tadi menggoda, karena ini orang bodoh. Tapi orang bodoh ini, dia saking bodohnya menganggap kata-kata itu, pertanyaan itu serius. Akhirnya dia menangis di depan Ka'bah, orang bodoh ini. Bahkan dia masuk Hijr Ismail, wa dakhala al-Hijra. Kemudian dia menggantungkan diri pada kiswah Ka'bah, wa ta'allaqa bi astaril Ka'bah. Dia bergantungan memegang kiswah Ka'bah, satir Ka'bah. Wa ja'ala yabki, dia menangis. Wa yatlubu minallah, dia minta kepada Allah, berzikir, ayyu'ti'hu kitabah, supaya Allah memberinya rapot, supaya Allah memberinya surat yang isinya bi'itqihi minan nar, yang surat itu berisi dia merdeka dari neraka. Orang-orang menghampirinya, hei orang, kamu jangan salah paham ya, tadi itu bercanda. Surat dari Allah bebas dari neraka itu bercanda, tidak serius. Anna fulanan mazha ma'aka, sesungguhnya si fulan yang mengatakan tadi ada surat, mempertanyakan surat bebas dari neraka, itu bercanda bersamamu, ma'aka. Tapi orang bodoh tadi tetap mantep, pokoknya cari surat dari Allah. Cari surat dari Allah. Tidak lama kemudian, itsaqatat alihi waraqatun minal jawi. Ketika itu orang bodoh tadi kejatuhan satu kertas dari udara, min jihatil mizab, dari arah talang Ka'bah. Dari udara itu jatuh kertas. Yang dalam kertas itu fiha maktubun itquhu minan nar. Di dalam kertas itu dia disebutkan, ditetapkan merdeka dari neraka. Maka dia gembira sekali. Orang-orang mengerumuninya. Kok ada kertas meliwung-liwung dari udara, isinya orang ini bebas dari neraka. Ini kertas yang dari mana? Ternyata kertas itu ajaib. Kertas itu ajaib. Kullama qulibatil waraqatu, apabila kertasnya dibalik, maka tulisannya ikut membalik. Jadi bisa dibaca. In qalabatil kilabatu, tulisannya ikut membalik, linqilabiha, karena kertasnya dibalik. Oh, ini berarti, jadi misalnya ya kertasnya bacanya begini, ini baca, kertas dia jatuh dari udara, tepatnya di arah talang Ka'bah, dibalik begini, maka tulisannya ikut membalik. Kalau dia bebas dari neraka. Inilah orang yang mempertahankan diri berzikir. Masalah yang keempat. Masalah yang kelima. Saya bawa kitab Musnadul Imam At-Tahawi. Ini Musnad Imam Tahawi.
terbitan Dioban. Dioban, ya, India. Waktu itu saya belajar kitab ini sendiri, alhamdulillah. Saya ke India, ke Dioban, pusat, kalau di sini pondok pesantren Islam yang sangat besar, ahli sunnah wal jamaah, yaitu perguruan Islam yang sangat besar, banyak ulama besar di sana, di Dioban, India. Di sana banyak toko kitab. Saya beli Musnadul Imam At-Tahawi di jilid 4 halaman 267. Ini masalah kelima, yaitu zikir jangan disalahgunakan untuk mendekati duniawi. Jadi zikir kepada Allah tapi dipakai alat untuk duniawi. Rasulullah SAW mengatakan, wa ukhbirukum bisyarrin nas, wa ukhbirukum bisyarrin nas, dan aku akan bercerita kepada kalian tentang manusia yang paling buruk. Di antaranya manusia yang terburuk, rajulun yas'alu billah. Dia ini laki-laki, seseorang mengemisnya, memintanya, menyebut-nyebut nama Allah. Allah disebut, sholawat dibaca untuk minta uang. Rajulun yas'alu billah, mengucapkan kata-kata Allah, mengucapkan zikir-zikir, tapi tujuannya yas'alu, untuk mengemis, untuk meminta. Ini orang yang salah menggunakan zikir pada duniawi. Maka kita berzikir bertahap, dari tahapan-tahapan kualitas terendah sampai kualitas tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.